Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penyusunan makalah kami dengan judul Suku atau Obligasi Syariah. Di sini, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Esi Aulia, dengan NIM 1805020061. Pemateri kedua yaitu Hairunisa Asparini dengan NIM 1805020045. Lalu pemateri ketiga yaitu Renaldi dengan NIM 1805020007. Dan pemateri terakhir atas nama Wanda Bonita Humairoh dengan NIM 1805020066. Baik, langsung saja kita masuk kepada pemateri pertama. Materi pertama yaitu apa sih pengertian dari suku itu. Nah, jadi pengertian suku itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sa atau tunggal dan suku atau jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Nah, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002, suku itu adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi. Nah, adapun menurut dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI, ia berpendapat bahwa suku itu adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pokok pembahasan instrumen suku. Nah, jadi dalam instrumen suku ini kita akan membahas pihak-pihak, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Asparini dari kelompok 2 dengan NIM 1805020045 akan menyampaikan materi tentang manfaat suku bagi emiten dan investor. Di Indonesia saat ini, instrumen suku mulai dilirik oleh pemerintah setelah beberapa perusahaan swasta menerbitkan obligasi syariah. Pemerintah melalui Departemen Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Utang telah menunjuk bank syariah dan bank konvensional yang sudah memiliki izin dari Bank Indonesia dan perusahaan efek yang sudah memiliki izin usaha dari emisi efek dari pengawas pasar modal untuk menjadi agen penjual suku. Dewasa ini perkembangan instrumen suku kian menunjukkan eksistensinya. Telah banyak ditawarkan berbagai macam pilihan investasi yang sesuai dengan kebutuhan investor dan perkembangan zaman. Tidak hanya saham, obligasi, dan reksadana, suku kini dapat menjadi pilihan investasi yang menarik dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini suku memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Kedua, bagi penerbit, suku berperan sebagai alternatif sumber pendanaan yang mengalami defisit. Ketiga, legal. Suku juga dapat diterbitkan oleh pemerintah. Suku yang diterbitkan oleh pemerintah ini termasuk dalam golongan surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang keempat yaitu terjamin keamanannya. Dalam pasal 5 Undang-Undang SBSN menyatakan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, sehingga sudah dipastikan instrumen ini terjamin keamanannya. Tak hanya itu, suku memiliki beberapa manfaat, antara lain memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik. Kedua, pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara. Ketiga, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder dengan harga pasar. Keempat, terdapat potensi capital gain bagi suku holders. Kelima, yaitu instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larunaldi, NIM 1805020007 akan melanjutkan penyampaian materi tentang imbal hasil investasi sukuk. Dalam menginvestasikan dana, sukuk investor biasanya mempertimbangkan beberapa hal seperti harga sukuk, apakah menarik untuk diinvestasikan, latar belakang perusahaan yang akan diinvestasikan, dan juga imbal hasil yang akan didapatkan oleh investor. Imbal hasil akan menjadi hal yang penting bagi investor dalam menginvestasikan dananya, karena keuntungan yang akan didapatkan oleh investor jika menginvestasikan dananya di sukuk tersebut. Keuntungan yang didapatkan dalam sukuk ijarah biasanya sudah ditentukan pada awal saat memberi sukuk, maka investor akan mendapatkan tingkat keuntungan yang tetap hingga periode sukuk tersebut berakhir. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Bota Humayroh dengan NIM 1805020066 akan menjelaskan pada kalian tentang risiko investasi suku. Jeng jeng jeng. Di sini ada 3. Yang pertama ada risiko gagal bayar. Kalau pada obligasi pada umumnya kita kenal dengan nama risiko kredit. Ini di sini kita sebut dengan default risk ya. Merupakan suatu resiko di mana adanya ketidakmampuan penerbit obligasi untuk membayar imbal hasil maupun melunasi suku pada saat waktu jatuh tempo. Nah, kalau pada suku retail, karena yang menerbitkannya itu negara, risiko ini sangat-sangatlah kecil, bahkan diasumsikan sebagai free risk. Oke, kita lanjut ke risiko berikutnya, yaitu risiko pasar atau market risk. Merupakan suatu potensi kerugian bagi investor karena menjual sukunya itu sebelum jatuh tempo dengan harga jual di bawah harga beli. Nah, sebenarnya kondisi ini bisa kita hindari dengan memegang sukunya itu sampai jatuh temponya itu selesai. Baiklah, sekarang kita berlanjut pada risiko terakhir, yaitu risiko likuiditas atau liquidity risk, yaitu suatu risiko yang muncul karena kesulitan dalam pencairan. Ada yang mengatakan bahwa risiko ini disebabkan karena kecenderungan produk Islam itu di hold atau tidak diperjualbelikan hingga jatuh tempo. Ada juga yang bilang karena peminat obligasinya sedikit, atau ada juga yang bilang kalau penjual obligasi itu juga sedikit. Nah, di sini sebenarnya risiko suku yang ini bisa dibilang sedikit karena penjual telah menjamin untuk membeli kembali barang yang dijual oleh investornya gitu. Tapi risiko ini bisa terjadi karena investor kadang terpaksa nih untuk menjual kembali barang itu pada agen penjual di bawah harga pasar, sehingga jika pembelian dalam jumlah yang nggak besar, pendapatan yang didapatkan itu sedikit gitu ketika ditransfer ke bank, atau bahkan tidak signifikan jika dibandingkan dengan harga awalnya gitu. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.